Air matanya sudah mengering, hanya menyisakan kesepian yang tak terbatas dan kesedihan yang tak berubah. Tepat saat Xiao Chen bertanya-tanya mengapa ada kuburan di kolam jiwanya, si Wang Mu, yang berada di depan kuburan itu, berdiri dan berkata dengan lembut, "Keluarlah, kalau begitu." Setelah si Wang Mu berbicara, Xiao Chen, yang awalnya hanya seorang pengamat, bahkan tidak mampu mengendalikan kesadarannya, tampaknya terseret keluar oleh suatu kekuatan. Kemudian, dia berubah wujud dan muncul di kolam jiwanya. Si Wang Mu menoleh untuk melihat Xiao Chen. Meskipun dia menatapnya dari ketinggian yang sama, dia memberi kesan acuh tak acuh, kebanggaan yang dingin dan mulia yang hanya melihat ke bawah dari atas. Xiao Chen merasa terkejut. Dia tidak tahu seperti apa keberadaan si Wang Mu sekarang, tetapi dia sangat kuat. Kamu pasti sangat penasaran dan bingung. Tanyakan semua pertanyaanmu. Dulu ketika dia membuat danau pemakaman abadi ini untukku, dia berkata bahwa dia akan muncul di hadapanku lagi suatu hari nanti. Jadi, dia menyuruhku meninggalkan untaian jiwa sisa yang abadi ini untuk menunggu kemunculanmu. Kata-kata si Wang Mu membuat Xiao Chen tersenyum getir. Apa ini? Jika hidupku sudah direncanakan oleh orang lain jauh sebelum zaman bela diri dimulai, maka bertahan dalam mempertahankan karakter dan moralitasku sepanjang hidupku hanyalah lelucon besar. Hati Xiao Chen hancur saat ini, merasa bahwa dia telah menjalani hidupnya dengan sia-sia. Aku tidak ingin bertanya apapun, dan aku tidak ingin tahu apapun. Tolong tinggalkan kolam jiwaku dan keluarkan aku dari danau pemakaman abadi. Aku, Xiao Chen, masih memiliki teman-teman yang dalam bahaya besar. Aku khawatir tentang mereka, jawab Xiao Chen dengan tenang, melakukan yang terbaik untuk meredakan badai di hatinya. Xiao Chen mengolah ganda dao benar dan dao iblis, dia juga mengolah ganda kultivasi abadi dan kultivasi bela diri. Ada pikiran-pikiran iblis yang mengerikan yang tersembunyi di dalam hatinya. Namun, dia memiliki kondisi mental yang luar biasa. Biasanya, dia bisa menjaga keseimbangannya. Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia telah menggabungkan keduanya dengan sempurna. Tidak ada celah. Yang abadi adalah Xiao Chen, iblis adalah Xiao Chen, Buddha adalah Xiao Chen, mereka semua adalah Xiao Chen. Hanya hati dan karakternya yang tidak pernah berubah. Namun, kata-kata si Wang Mu dan kuburan aneh ini mengguncang hati dan karakternya yang tangguh. Pikiran iblis itu seperti harimau buas di dalam hatinya. Begitu dilepaskan, bahkan Xiao Chen akan merasa takut padanya. Melihat kekeras-kepalaan dan kegigihan di mata Xiao Chen, si Wang Mu gemetar. Mereka terlalu mirip. Temperamen orang ini sangat cocok dengan Dewa Abadi Kubah Langit saat itu, Dewa Abadi Kubah Langit yang menunjukkan penghinaan terhadap segalanya, bahkan leluhur abadi. Dia pernah berkata bahwa dia akan datang. Namun, yang kulihat hanyalah kuburan. Yang di hadapanku hanyalah reinkarnasinya. Si Wang Mu menenangkan dirinya dan berkata setelah berpikir sejenak, aku tidak bisa tinggal lama. Jika kau berbalik dan pergi sekarang, semua keraguan di hatimu mungkin tidak akan pernah terselesaikan. Apakah kau yakin tidak ingin tahu apapun? Xiao Chen memperlihatkan senyum mengejek diri sendiri saat dia berkata tanpa daya, jika hidup seseorang telah ditentukan sebelumnya dan diatur sebelumnya, seseorang hanya akan menjadi bayangan orang lain. Apa perbedaan antara menyelesaikan dan tidak menyelesaikan keraguan ini dan mengetahui rahasia-rahasia ini? Tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Sekarang, Xiao Chen mengerti. Dia adalah pion dari Dewa Abadi Kubah Langit, Dewa Abadi Kubah Langit yang bereinkarnasi menggunakan karma naga biru untuk memasuki zaman bela diri. Adegan yang pernah dilihat Xiao Chen di cermin tiga kehidupan sebenarnya sudah mengatakan semuanya. Kembali ketika Dewa Abadi Kubah Langit membuat kesepakatan dengan Kaisar Biru, dia berhasil bereinkarnasi ke zaman bela diri. Namun, dia perlu mewarisi karma garis keturunan Azure Dragon dan memenuhi keinginan terakhir Azure Emperor. Tidak perlu menebak apa keinginan terakhir Azure Emperor. Tidak lain adalah mengembalikan kejayaan garis keturunan Azure Dragon dan membuatnya berkembang. Namun, tidak ada cara bagi Xiao Chen untuk menebak tujuan Sky Dome Immortal Lord bereinkarnasi. Dia juga tidak ingin tahu. Karena Xiao Chen mengonsumsi Immortal Pill itu berarti Sky Dome Immortal Lord bertransmigrasi bersama dengan karma garis keturunan Azure Dragon. Tanpa semua ini, apa jadinya Xiao Chen? Tidak ada apa-apa,
bahkan kentut. Plop, pikiran Xiao Chen beralih ke kegilaan. Tiba-tiba, dia merasa sangat tak tertahankan, berlutut dan memegangi hatinya. Obsesi yang tidak bisa dia kendalikan melonjak melalui tubuhnya seperti banjir bandang. Sekarang, dia kehilangan kendali atas hati dan karakternya, menunjukkan ekspresi kesakitan yang bengkok. Dalam keputusasaannya yang luar biasa, pikiran-pikiran jahat di kedalaman hatinya berpacu seperti kuda liar yang lepas dari belenggu, perlahan-lahan lepas dari kendalinya. Ekspresi si Wangmu berkedip. Berapa banyak penderitaan dan tanggung jawab yang harus ditanggung pemuda ini selama hidupnya yang singkat. Setelah melihat ekspresi Xiao Chen yang semakin berubah, si Wangmu melangkah maju dan menekan dahinya. Boom! Xiao Chen menjadi gila. Matanya menjadi hitam legam, dan dia melepaskan api iblis yang luar biasa. Bahkan si Wangmu merasakan tekanan yang besar. Untuk berpikir bahwa dia tidak bisa menekan pikiran-pikiran jahat di tubuh Xiao Chen. Dasar jalang, enyahlah. Aku bukan dewa abadi kubah langit yang seperti anjing. Aku adalah Xiao Chen. Aku tidak mungkin menjadi pion orang lain dalam hidupku. Pikiran-pikiran jahat memenuhi hati Xiao Chen, memperkuat emosi negatifnya tanpa batas. Mereka menciptakan kebencian yang tak terbatas untuk dewa abadi kubah langit, bahkan mendorong Xiao Chen untuk menunjukkan niat membunuh yang tak terbatas untuk si Wangmu, yang ada di hadapannya. Mencoba menekanku, tidak sesederhana itu, mati. Xiao Chen yang dirasuki iblis meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, menggerakkan semua energi jiwa di seluruh kolam jiwanya. Bang! Syok melintas di wajah si Wangmu saat Xiao Chen menjatuhkannya. Hehe, merasa takut sekarang. Ini adalah kolam jiwa milikku, Xiao Chen. Ini bukan tempat untukmu, dasar jalang yang mengerikan. Jika kau masih tidak keluar, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Xiao Chen yang dirasuki iblis menerobos batasan yang dia tempatkan pada dirinya sendiri, menjadi seperti badai yang dahsyat. Di kolam jiwa ini, dia bisa meledak dengan kekuatan yang melampaui kekuatan tubuh aslinya. Dia berhasil mendorong si Wangmu kembali. Keduanya memulai pertempuran besar. Si Wangmu menggunakan seni abadi tertingginya untuk melawan teknik kultivasi dan teknik bela diri Xiao Chen yang diibliskan. Awalnya, Xiao Chen tidak memiliki banyak keuntungan. Namun, dia perlahan menyadari bahwa si Wangmu menahan diri, khawatir dia akan membunuhnya secara tidak sengaja dan tidak ingin menyakitinya. Setelah menemukan celah ini, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Sekarang setelah dia menang, dia memanfaatkan keuntungannya, mulai menyerang dengan lebih berani. Xiao Chen ini tampak tak tertandingi, menjadi semakin sombong. Si Wangmu mendengus dingin dan mengeluarkan segel pembunuh dewa dengan jentikan tangannya. Pakaiannya yang indah dan rambut panjangnya berkibar. Penampilannya yang cantik tampak seperti mawar beku, meletus dengan aura yang mengerikan. Ketika segel pembunuh dewa keluar, ia menyapu semua serangan Xiao Chen seperti ranting-ranting yang layu. Xiao Chen yang diibliskan menjerit kesakitan, terluka parah akibat serangan itu. Setelah dia mendarat, dia memegang dadanya dan batuk terus-menerus. Namun, keganasan di matanya tidak memudar. Tepat saat Xiao Chen hendak bangkit dan bertarung lagi, dia tiba-tiba menemukan si Wangmu berdiri di atas batu nisan dan mendongak, memperlihatkan sedikit keputusasaan. Saya pernah melihatnya menyapu gerombolan iblis. Bahkan ketika dewa iblis yang kuat bekerja sama, mereka tidak dapat bertahan lebih dari 100 gerakan melawannya. Saya juga pernah melihatnya naik ke gunung spiritual sendirian, semua dewa dan Buddha tidak berani muncul. Dia pernah marah pada seorang wanita cantik. Dia memasuki alam Kunlun dan menyerbu pengadilan surgawi, menembus awan. 100.000 tentara surgawi, 3.000 dewa abadi, dan 8 leluhur abadi hanya bisa menyaksikan saat dia membawa pergi kecantikan itu. Nama Skydome mengguncang 3 alam. Semua orang tahu tentangnya. Dia adalah pemimpin dari 3.000 penguasa berdaulat, sesuai dengan reputasinya sebagai orang terkuat di zaman abadi. Namun, memangnya kenapa? Pada akhirnya, dia hanyalah seekor cacing yang menyedihkan. Ketika dihadapkan dengan perubahan zaman, dia tidak bisa melindungi keluarganya, orang-orang yang dicintainya, atau teman-temannya. Si Wangmu mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, kembali menjadi debu dan meninggalkanku. Pada akhirnya, semua yang biasa-biasa saja kembali menjadi tidak ada.
Betapa menyedihkan dan menyedihkan. Mengapa kamu perlu hidup di bawah bayang-bayang orang itu? Mengapa merendahkan dirimu sendiri sampai kehilangan dirimu sendiri? Kamu punya 1000 alasan, 10.000 alasan, untuk berubah menjadi iblis. Namun, ini adalah satu-satunya alasan kamu tidak bisa berubah menjadi iblis. Jika kamu melakukannya, aku akan benar-benar memandang rendahmu. Ingat, kamu bisa menjadi Sky Dome, tetapi Sky Dome tidak akan pernah bisa menjadi Xiao Chen. Kamu memiliki semua kemungkinan. Dia hanyalah seekor cacing menyedihkan yang tidak bisa melindungi siapapun. Mata Xiao Chen yang dirasuki iblis perlahan-lahan menjadi jernih. Api iblis di tubuhnya akhirnya menghilang. Kata-kata si Wangmu seperti pukulan di kepalanya, menariknya kembali dari ambang keputusasaan. Melarikan diri adalah tanda kelemahan. Tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi juga memberi pikiran iblis kesempatan untuk mendorong situasi ke hal yang tidak diinginkan Xiao Chen. Dalam hati Xiao Chen, karma yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi Kubah Langit membuatnya merasa tidak berdaya dan merupakan kelemahan yang paling ia takuti untuk disebutkan. Pada akhirnya, Xiao Chen membutuhkannya untuk menghadapinya secara langsung. Xiao Chen menghantamkan telapak tangannya ke tanah dan membubung tinggi. Kemudian, ia menatap si Wangmu, yang berdiri di atas batu nisan. Pada saat ini, tidak ada lagi kebencian atau obsesi di matanya, hanya ketenangan. Katakan padaku, apa keinginan terakhir Dewa Abadi Kubah Langit? Aku, Xiao Chen, akan mewujudkannya untuknya. Itu benar, itu aku. Ini aku, pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen tahu bahwa pikiran jahat di hatinya telah tersebar. Ketika dia melakukan demonisasi sebelumnya, dia menyadari semua yang terjadi. Hanya saja pikiran jahat itu terlalu dalam. Setelah dia melakukan demonisasi, pikirannya berubah total. Setelah seseorang melakukan demonisasi dan meninggalkan diri yang telah dia jaga untuk waktu yang lama, kekuatannya akan meroket dengan ditinggalkannya batasan-batasannya. Namun, itu hanyalah perbaikan jangka pendek. Emosi negatif yang mengikutinya akan bertahan lama, membentuk batasan-batasan baru. Banyak ahli marsial Dao melakukan demonisasi karena mereka tidak dapat menembus batasan mereka setelah waktu yang lama. Obsesi mereka terlalu dalam, dan mereka akhirnya mengambil risiko karena putus asa, kehilangan diri mereka sendiri karena kekuatan dan kekuasaan. Sementara kekuatan mereka melonjak luar biasa dalam jangka pendek, pada kenyataannya, mereka menjadi budak kekuatan dan kekuasaan, jatuh ke dalam jurang yang dalam selamanya. Namun, beberapa orang dalam sejarah berhasil mencapai Dao setelah melakukan demonisasi. Setelah melakukan demonisasi, mereka mengambil pendekatan yang berbeda dan berhasil mengendalikan pikiran jahat mereka. Salah satu orang tersebut adalah Buddha Kasyapa dari Sekte Buddha. Xiao Chen telah menghadapi bahaya dirasuki setan berkali-kali. Namun, ia berhasil mempertahankan hati dan karakternya pada akhirnya. Namun, menyadari bahwa ia hanyalah pion Dewa Abadi Kubah Langit ketika ia melihat makam Dewa Abadi Kubah Langit merupakan kejutan yang terlalu mengerikan. Ia merasa bahwa ia hanya hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia telah kehilangan semua harapan, dan itu memungkinkan pikiran-pikiran jahat mengambil keuntungan. Untungnya, si Wangmu mengingatkan Xiao Chen pada saat yang genting. Setelah pengalaman dirasuki setan ini, ia memperoleh pemahaman baru tentang dirinya sendiri, menghilangkan kelemahan terbesar di lubuk hatinya. Bagi orang lain, Xiao Chen memiliki bakat besar dan selalu tetap tenang dan kalem, bahkan lebih mengerikan daripada seorang jenius iblis. Namun, hatinya selalu menyimpan rahasia yang tidak dapat ia ceritakan kepada siapapun. Xiao Chen bukanlah orang dari dunia ini. Ia datang dari bumi yang jauh, awalnya hanya seorang penyendiri yang agak tertutup. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia memperoleh kejayaan dan kekuatannya saat ini hanya karena pil abadi yang ajaib itu. Tanpa pil abadi itu, apakah Xiao Chen akan gagal mencapai prestasinya saat ini, tidak mampu menjadi pendekar berjubah putih yang dilihat orang lain? Ini akan menjadi penghalang bagi hatinya untuk martial Dao, kelemahan utamanya. Dia bahkan tidak berani memikirkannya, sudah melupakannya untuk waktu yang lama. Namun, hanya karena dia tidak memikirkannya bukan berarti itu tidak ada. Fakta tetaplah fakta. Itulah sebabnya Xiao Chen kehilangan semua harga diri dan harapan.
Itu seperti kepanikan dan rasa malu orang sukses yang masa lalunya yang buruk terbongkar di depan umum. Namun, Xiao Chen sekarang memperoleh pemahaman baru tentang dirinya sendiri, yang mengatasi kelemahan terbesar kondisi mentalnya. "Si Wangmu, terima kasih," kata Xiao Chen tulus sambil menatap si Wangmu yang luar biasa dan cantik, yang tampak seperti model burung phoenix di dunia. Catatan TL, bagi orang Tiongkok, mereka akan menyebut wanita berbakat dan cantik sebagai burung phoenix. Pria akan dikenal sebagai naga. Jika bukan karena dia, Xiao Chen mungkin masih bersembunyi, tidak berani menghadapi tujuan yang ditabur oleh Dewa Abadi Kubah Langit. Si Wangmu menjawab dengan tenang, "Begitulah manusia. Seringkali, mereka tidak bisa membersihkan panggung dari diri mereka sendiri. Begitu mereka membersihkannya, mereka akan menyadari bahwa hal yang mereka takuti bukanlah apa-apa, tidak menakutkan seperti yang mereka kira." "Saya mengerti." Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan dan membungkuk. Matanya tampak seperti genangan air di musim gugur, menunjukkan riak samar, tenang dan tenteram. Ini memberi kesan damai, tenang, dan transendensi. Dia tampak telah memperoleh kehidupan baru, menjalani transformasi yang lengkap. Si Wangmu menatap Xiao Chen, tampak linglung. Kemudian, dia mendesah, dia memang memiliki keinginan terakhir yang sangat dalam yang membuatnya terobsesi. Aku yakin dia bahkan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri pada saat kematiannya. Apa keinginan terakhirnya? Dia pernah memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa zaman yang baru. Namun, dia akhirnya kalah telak karena kesombongannya sendiri. Dia kalah dari siapa? Si Wangmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa setelah pertempuran itu, dia berubah total. Dia tidak mengatakan apapun dalam menghadapi perubahan zaman, benar-benar tenggelam dalam kenegatifan dan ketidakberdayaan. Mengingat karakternya, dia lebih baik mati setelah kekalahan, daripada memilih untuk hidup. Namun, dia tidak hanya hidup, tetapi dia juga meletakkan rencana besar, mewarisi karma orang lain untuk datang ke zaman bela diri. Dia pasti merasa tidak menyerah dalam hatinya." Xiao Chen merenungkan ini. Sepertinya si Wangmu tidak jelas tentang rencana besar yang diletakkan oleh Dewa Abadi Kubah Langit. Meskipun dia tidak mengatakannya, aku bisa menebaknya secara kasar. Dia menyapu bersih 3 alam, bahkan Master Zaman Abadi bukanlah tandingannya. Dia pasti merasa sangat tidak menyerah atas kekalahannya. Si Wangmu menebak berdasarkan pemahamannya tentang Dewa Abadi Kubah Langit. Xiao Chen berpikir dalam hati, tebakan si Wangmu seharusnya kurang lebih benar, mengingat dia adalah orang yang sombong. Mengesampingkan masalah ini, Xiao Chen bertanya, "Apa pesan yang ingin dia sampaikan kepadaku?" Wosh! Sebuah benda muncul di tangan si Wangmu. Benda itu adalah bola cahaya redup. Dari siluet bola cahaya itu, samar-samar terasa seperti naskah jimat yang sangat kuno yang berisi hukum tertinggi tertentu. Benda itu mungkin dulunya terang, dengan hukum dunia tertulis di atasnya, dao dan aturan yang harus diikuti semua orang. Apa ini? Meskipun benda itu sudah redup, Xiao Chen bisa merasakan kekuatan hukum yang tak terduga dan aneh yang dimilikinya. Ini adalah jantung zaman. Lebih tepatnya, ini adalah jantung zaman abadi. Saat itu, Master Zaman Dao Abadi menggunakan kekuatan tertingginya untuk menulis karakter abadi. Oleh karena itu, zaman abadi dimulai dan melahirkan ribuan hukum, dao, dan aturan. Itu adalah karakter untuk abadi. Zaman abadi dimulai karena jantung zaman ini. Si Wangmu perlahan menjelaskan asal-usul benda ini, sangat mengejutkan Xiao Chen. Memikirkan bahwa zaman abadi yang sebelumnya mulia dan luas dimulai dari benda ini. Saya sangat ingin tahu, bagaimana zaman baru dimulai. Orang macam apa yang memenuhi syarat untuk memulai zaman baru? Mengapa zaman abadi yang dimulai setelah zaman sebelumnya berakhir dan bukan zaman lain? Meskipun Xiao Chen merasa terkejut, banyak pertanyaan juga memenuhi hatinya. Dia menatap si Wangmu dengan bingung. Setelah berpikir sejenak, si Wangmu menjelaskan, ketika zaman hancur, siapapun dapat membentuk hati zaman baru, menggunakan pemahaman mereka sendiri untuk memulai zaman baru. Namun, hanya satu hati zaman yang akhirnya dapat berakar dan terus mengembangkan dao dan hukum. Orang yang membentuk hati zaman itu akan menjadi master zaman baru yang sebenarnya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi tercerahkan. Jadi, begitulah masalahnya. Siapapun dapat membentuk hati zaman baru.
Namun, hati zaman yang terbentuk bervariasi dalam kekuatan. Yang kuat akan bersaing di antara mereka sendiri, seperti bagaimana ratusan klan akan berjuang untuk supremasi. Pemenang akan menguasai zaman baru. Hukum dunia akan terwujud sesuai dengan pemahaman orang itu tentang Dao dan hukum. Dia ingin aku menyerahkan Epoch Heart Immortal Dao ini kepadamu saat aku bertemu denganmu. Si Wangmu dengan lembut mengulurkan tangannya. Kemudian, Epoch Heart Immortal Dao perlahan terbang menuju Xiao Chen. Xiao Chen dengan hati-hati menerima Epoch Heart Immortal Dao. Namun, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dewa Abadi Kubah Langit dengan ini. Ini adalah Epoch Heart dari zaman yang telah berlalu. Mungkinkah Dewa Abadi Kubah Langit ingin dia membawa kembali zaman abadi? Seluruh zaman abadi, dari kelahirannya hingga kejayaannya hingga kejatuhannya, semuanya terkandung di dalamnya. Jika kamu ingin memulai zaman baru di masa depan, itu akan membantu, si Wangmu menjelaskan dengan lembut ketika dia melihat ekspresi bingung Xiao Chen. Baiklah, aku akan menyimpannya. Bisakah kau mengirimku keluar? Dia dengan serius menyimpan Epoch Heart milik Immortal Dao sambil menatap si Wangmu. Xiao Chen masih merasa khawatir untuk Xiao Su, Hao Kai, dan yang lainnya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Dia juga tidak tahu seperti apa keadaan Istana Abadi Ethereal saat ini. Keributan yang disebabkan oleh perlombaan suksesi ini telah berkembang di luar kendali. Xiao Chen harus keluar secepatnya. Jika dia sedikit terlambat, dia mungkin akan kehilangan momen penting itu. Si Wangmu menjawab dengan acuh tak acuh, aku khawatir aku tidak bisa. Kenapa? Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Saat ini, kekuatan hidup tubuhnya perlahan surut. Jika dia masih tidak keluar, dia mungkin mati di sini. Si Wangmu melayang dengan lembut dan mendarat di sisi Xiao Chen. Kemudian, dia melangkah maju. Xiao Chen melihat sosok pihak lain yang pergi, ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Si Wangmu menunjukkan ekspresi mengenang di wajahnya saat dia bergumam, aku tidak ingin tubuhku hancur setelah zaman berubah. Aku juga tidak ingin jatuh seperti dewa lainnya, menjadi tua dan kehilangan kecantikan mereka, mendapatkan wajah yang penuh kerutan dan hidup seperti orang tua. Karena itu, danau pemakaman abadi ini. Kau lebih suka mati di dasar danau dengan kecantikanmu yang terjaga dan tubuhmu menjadi abadi. Xiao Chen merasa agak sedih ketika mendengar ini. Sulit membayangkan si Wangmu, seorang yang sangat cantik, menua dan dipenuhi kerutan. Memang, jadi aku memohon padanya untuk membangunkanku danau pemakaman abadi. Ketika aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindari perubahan zaman, aku melompat masuk tanpa ragu-ragu. Si Wangmu memperlihatkan senyum lembut dan berkata, dia menyuruhku untuk meninggalkan sehelai jiwaku yang tidak dapat padam. Dia juga mengatakan bahwa dia akan kembali. Pada saat itu, jika dia bisa keluar, itu akan menjadi kesempatan baginya. Jika dia tidak bisa keluar, dia akan tetap menemaniku di dasar danau, terkubur bersamaku. Xiao Chen merasa kasihan saat melihat senyum si Wangmu. Pada saat ini, pihak lain bukanlah si Wangmu yang menyendiri, yang merupakan model bagi semua burung phoenix di dunia. Dia hanya seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Dia pasti memiliki senyum yang sama ketika dia melompat ke danau pemakaman abadi saat itu. Awalnya, dia mungkin penuh dengan kesedihan dan duka yang tak terbatas. Namun, dia menunjukkan senyum yang tulus karena sebuah janji, melompat ke danau pemakaman abadi tanpa ragu-ragu. Namun, Dewa Abadi Kubah Langit telah berbohong padanya. Pada akhirnya, dia tidak datang. Xiao Chen lah yang datang. Adapun Dewa Abadi Kubah Langit, yang tersisa hanyalah kuburan yang sepi. Oleh karena itu, si Wangmu berlutut di depan kuburan dan menangis. Si Wangmu telah menunggu selama ribuan tahun, tetapi yang datang hanyalah kuburan dan kenyataan akan kebohongan Dewa Langit Kubah. Kesempatan yang disebut-sebut jika dia bisa keluar adalah kesempatan bagi Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak bisa keluar, maka yang tertinggal adalah Xiao Chen. Dari awal hingga akhir, bukan dia, Dewa Langit Kubah. Kata-kata si Wangmu terdengar seperti dia berbicara pada dirinya sendiri. Namun, pada kenyataannya, dia juga menjawab beberapa pertanyaan Xiao Chen. Kesempatan di danau pemakaman abadi diserahkan kepada Xiao Chen oleh Dewa Abadi Kubah Langit. Jika Xiao Chen dapat memanfaatkannya, dia akan mendapatkan kesempatan ini.
Jika dia gagal, dia akan tetap tinggal, menjadi orang mati yang hidup untuk menemani si Wangmu. Tidak ingin menunda, Xiao Chen bertanya, "Senior, apakah Anda tahu apakah ada trik untuk mendapatkan kesempatan di danau pemakaman abadi?" Jika Xiao Chen memiliki beberapa petunjuk, memanfaatkan kesempatan itu akan lebih mudah. Si Wangmu menjawab dengan lembut, hidup di atas permukaan dan kematian di bawah permukaan, garis yang memisahkan hidup dan mati. Namun, saya hanya bisa hidup di bawah danau. Pergi ke atas berarti kematian bagi saya. Zaman telah berubah, hidup menjadi mati, dan mati menjadi hidup. Hidup menjadi mati, dan mati menjadi hidup. Mata Xiao Chen berbinar karena pemahaman yang tiba-tiba. Ternyata si Wangmu sudah tahu kesempatan apa yang ditinggalkan Dewa Abadi Kubah Langit untuknya. Apa yang akan terjadi padamu setelah aku pergi? Xiao Chen bertanya dengan gugup sambil menatap punggung si Wangmu. Entah mengapa, dia merasa bahwa si Wangmu telah kehilangan semua harapan dan ingin mencari kematian. Aku telah menunggu seseorang selama bertahun-tahun. Sekarang, orang itu telah tiba. Xiao Chen mendesak lebih jauh, maksudku, apa yang akan terjadi padamu jika aku mendapatkan kesempatan danau pemakaman abadi? Mengapa kamu begitu percaya diri? Masih belum pasti apakah kamu bisa meninggalkan danau pemakaman abadi atau tidak. Si Wangmu tersenyum tipis sambil berbalik untuk melihat Xiao Chen. Kamu baru saja memberitahuku sebelumnya. Kesempatan danau pemakaman abadi adalah. Begitukah? Si Wangmu menyela Xiao Chen, menunjukkan senyum yang tak terduga yang tidak tampak seperti senyum. Siapa yang tahu apakah si Wangmu mengakuinya atau menyangkalnya? Tepat setelah dia berbicara, sosoknya melayang perlahan. Tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan, dia berkata, kesempatan itu ada di depan mata. Genggam dengan benar. Boom! Saat sosok si Wangmu menghilang, kesadaran Xiao Chen keluar dari soul pool-nya, kembali ke kenyataan. Kenyataan tidak setenang dan sesantai soul pool-nya. Immortal Burial Lake seperti jurang yang sangat dalam. Tubuhnya masih berada di perairan gelap, terus tenggelam. Kekuatan hidup Xiao Chen terus surut. Yang lebih kritis lagi, dia tidak bisa mengedarkan energi jiwa atau energi ilahinya. Xiao Chen hanya bisa menyaksikan kematian perlahan mendekat. Tanpa diragukan lagi, perasaan luar biasa ini bisa menginspirasi keputusasaan. Namun, Xiao Chen tidak lagi merasa panik seperti sebelumnya. Dia membuka matanya di air danau yang gelap, menunjukkan tatapan tenang dan damai di matanya yang jernih, yang tampak lebih jernih dari air danau. Si Wangmu berkata, kehidupan di atas permukaan dan kematian di bawah permukaan, garis yang memisahkan kehidupan dan kematian. Zaman telah berubah, kehidupan menjadi kematian, dan kematian menjadi kehidupan. Kata-katanya berakhir di sana. Meskipun sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa, dia telah mengungkapkannya. Zaman telah berubah, kehidupan menjadi kematian, dan kematian menjadi kehidupan, hanya siklus yang tidak pernah berakhir. Kesempatan danau pemakaman abadi adalah sifat dari perubahan zaman, siklus dao besar. Si Wangmu telah melihat semuanya sejak lama. Namun, meskipun dia telah melihat semuanya, dia tidak mengatakannya. Dia sedang menunggu seseorang. Namun, orang itu bukanlah Dewa Abadi Kubah Langit tetapi Xiao Chen. Si Wangmu lebih suka menggunakan kebohongan untuk menipu dirinya sendiri sepanjang hidupnya, berpura-pura tidak melihat semuanya, berpura-pura sedang menunggu seseorang. Ini karena orang itu adalah cinta dalam hidupnya, Dewa Abadi Kubah Langit. Tidak peduli apakah kau mencintaiku atau tidak, tidak peduli apakah kau berbohong padaku atau tidak, paling tidak, aku pernah menjadi orang yang layak dipercayai sesuatu di dalam hatimu. Ketika zaman berubah, banyak orang tidak dapat menahan diri. Banyak yang mengatakan hal-hal yang tidak mereka maksudkan, banyak yang berbohong dan menipu. Aku sudah puas mendapatkan kepercayaanmu. Aku lebih suka disalahpahami olehmu, membiarkanmu berpikir bahwa aku melompat ke danau pemakaman abadi demi tidak merusak kecantikanku. Dalam hati si Wangmu, dia hanya melakukan ini untuk membantu Dewa Abadi Kubah Langit menjaga danau ini dari awal hingga akhir. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, dia dapat mengedarkan keadaan siklusnya dengan bebas. Saat keadaan siklus beredar perlahan, dia akhirnya berhenti tenggelam. Dia memejamkan mata dan fokus pada keadaan siklus. Kekuatan hidupnya yang surut kembali ke tubuhnya 100 kali, 1000 kali, lebih cepat.
Sebuah cincin cahaya hitam putih muncul di belakang Xiao Chen, tampak seperti siklus hidup dan mati. Berbagai fenomena misterius muncul di danau. Sosok itu terbang tinggi di atas alam seribu besar dan memasuki jurang yang dalam, mencari harta karun alam yang luar biasa. Ramuan abadi berusia 100.000 tahun berkurang menjadi hanya setetes embun. Semua embun yang terbentuk oleh harta karun alam yang luar biasa tak terbatas itu terkumpul perlahan-lahan, membentuk sebuah kolam. Kemudian, sebuah mata air. Kemudian, sebuah kolam. Akhirnya, danau tempat Xiao Chen berada. Ternyata Dewa Abadi Kubah Langit telah membentuk danau abadi ini dengan mengumpulkan semua harta karun alam yang luar biasa sebelum zaman abadi berakhir. Kemudian, Dewa Abadi Kubah Langit telah menggunakan berbagai atribut harta karun tertinggi untuk memperoleh siklus Dao besar, yang akhirnya menciptakan danau pemakaman abadi yang mengilhami teror bagi mereka yang mendengarnya. Kehidupan di atas permukaan dan kematian di bawah permukaan. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi sudah menyentuh kekuatan hukum, yang hampir mampu menciptakan dunia. Ketika Xiao Chen mengedarkan keadaan siklus, ia mengaktifkan rencana yang ditinggalkan Dewa Abadi Kubah Langit. Tubuh Xiao Chen menjadi seperti pintu masuk ke jurang tak berdasar, dengan liar menyedot air danau pemakaman abadi. Jika orang lain menonton, mereka akan terkejut menemukan permukaan danau dari seluruh danau pemakaman abadi menurun dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam beberapa napas, Xiao Chen menyerap setengah dari seluruh danau pemakaman abadi. Setelah sekitar 8 menit, tubuh bagian atas Xiao Chen muncul di atas danau saat ia berdiri di dalamnya. Air danau terus menyusut. Sekarang, air telah tenggelam hingga ke lutut Xiao Chen. Cincin cahaya hitam putih di belakangnya telah mewujudkan dunia tinta yang hanya terbuat dari dua warna, hitam dan putih. Boom! Ketika tetes terakhir air danau menghilang, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya yang jernih. Cahaya spiritual melonjak di dalamnya. Pada saat ini, keadaan siklus Xiao Chen akhirnya mencapai Dao besar. Kesempatan yang telah disiapkan oleh Dewa Abadi Kubah Langit melampaui imajinasi Xiao Chen. Belum lagi membiarkan Xiao Chen mengendarai siklus Dao besar dengan bebas, air danau yang dibentuk oleh harta karun tertinggi zaman abadi yang tak terhitung jumlahnya juga memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Dengan sebuah pikiran, Xiao Chen merasa terkejut saat mengetahui bahwa kultivasinya telah melampaui kaisar penguasa 3 Vena. Pada suatu saat, ia telah membuka Vena ilahi keempat dan menerobos dari kaisar penguasa kesempurnaan kecil menjadi kaisar penguasa kesempurnaan agung. Namun, Vena ilahi ini tampak agak istimewa, berbeda dari 3 Vena ilahi lainnya. Bang! Tepat saat Xiao Chen hendak memeriksa Vena ilahi yang baru, suara keras terdengar di sekitarnya. Mayat-mayat abadi yang terbang tiba-tiba hancur, berubah menjadi debu dalam angin kencang setelah Xiao Chen menyerap danau pemakaman abadi. Dada Xiao Chen tiba-tiba menegang, kecemasan muncul di wajahnya. Ketika dia mendongak, dia melihat seseorang berdiri di udara di depannya, tampak bergerak mengikuti angin. Orang ini tampak sangat cantik, mampu menghancurkan negara dengan kecantikannya, memancarkan aura yang mulia. Si Wangmu. Kegembiraan Xiao Chen sirna, membuatnya merasa hampa. Kemudian, dia bergegas menuju Si Wangmu. Si Wangmu berbalik dan tersenyum, tampak seperti mendengar panggilan Xiao Chen. Senyum ini tampak seperti musim semi yang telah tiba. Namun, senyum ini juga tampak sepi, menimbulkan sakit hati yang tajam dan menusuk. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Xiao Chen mendorong tanah dengan keras dan melayang ke udara. Ketika tampaknya dia akan menyentuh tangan giok putih itu, seluruh tubuh Si Wangmu hancur, menghilang bersama angin. Dia muncul sesaat dan menunjukkan senyum yang indah. Kemudian, dia berhamburan bersama angin. Xiao Chen mendarat dengan kecewa. Dia memejamkan mata dan tetap diam, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Para orang bijak kuno semuanya kesepian. Harapan dan upaya mereka sia-sia setelah waktu yang lama di dunia biasa. Dengan kecantikan Si Wangmu yang luar biasa, dia akan menjadi seperti bunga teratai es yang mekar di puncak Gunung Kunlun, seorang wanita yang menarik perhatian jutaan dewa. Pada akhirnya, dia berhamburan seperti bunga. Sebelum pergantian zaman, dia tidak berdaya. Setelah sekian lama di dunia yang biasa-biasa saja, berapa banyak orang, berapa banyak benda, berapa banyak mimpi yang telah musnah.
Mengatakan bahwa Dewa Abadi Kubah Langit tak tertandingi di dunia ini jelas salah. Mampu mengguncang 3 alam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senyum si Wangmu. Namun, Xiao Chen agak iri pada Dewa Abadi Kubah Langit karena memiliki pengagum seperti si Wangmu. Ada banyak wanita di dunia ini, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa melakukan apa yang dia lakukan, berpura-pura tidak terjadi apa-apa meskipun sudah mengetahuinya. Berapa banyak dari mereka yang bisa mempertahankan cinta mereka sampai mati, bahkan jika pihak lain mencintai orang lain. Apa itu cinta? Itu seperti orang yang minum, tidak pergi sampai mabuk. Apa itu cinta? Itu seperti orang yang minum, tidak pergi sampai mabuk. Jika itu menggambarkan si Wangmu, mungkin kalimat lain diperlukan, tidak kembali bahkan jika mabuk. Cinta seumur hidup, tidak pergi sampai mabuk, tidak kembali bahkan jika mabuk. Emosi Xiao Chen terasa agak berat. Setelah dia melihat si Wangmu menghilang, langit menjadi kosong. Hatinya juga terasa kosong. Jika kamu bisa bereinkarnasi, aku harap kamu tidak akan jatuh cinta. Jadilah dirimu sendiri, jadilah luar biasa dan luar biasa. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bersemangat dan memeriksa perubahan dalam tubuhnya. Setelah menghabiskan seluruh danau pemakaman abadi, dia dengan mudah menembus kaisar penguasa kesempurnaan kecil, mencapai kaisar penguasa 4 Vena. Xiao Chen jelas merasa bahwa potensi dari danau pemakaman abadi belum sepenuhnya dikeluarkan. Namun, tubuh fisiknya tidak dapat menahannya saat ini. Dengan demikian, potensi yang tersisa dari harta alam danau pemakaman abadi yang tak terbatas disimpan, menunggu untuk digunakan. Namun, yang tidak dapat dipahami Xiao Chen adalah perbedaan antara Vena ilahi yang baru dengan 3 Vena ilahi pertamanya. Vena ilahi tersebut lebih murni dan lebih transparan. Selain menggerakkan energi ilahi dan energi jiwa, Vena tersebut lebih berfungsi untuk menggerakkan dao besar siklusnya. Sebelumnya, ia telah menggunakan keadaan pembantaian, keputusasaan, kesedihan, kehancuran, rasa sakit, kehancuran, dan kematian untuk mewujudkan keadaan siklus. Dari pembantaian hingga kematian, sebenarnya itu adalah siklus kehidupan menuju kematian dan kematian kembali ke kehidupan. Danau pemakaman abadi meninggalkan 7 keadaan rumit ini. Atau lebih tepatnya, ia secara langsung memperoleh dao kehidupan dan dao kematian dari 7 keadaan, langsung menuju hakikat siklus. Semua dao mengarah kembali ke satu. Segala sesuatu di dunia ini hidup dan mati. Tidak seorang pun dapat menghindari kekuatan siklus. Hakikat dasar kehidupan dan kematian adalah sebuah siklus. Itu bukanlah kekuatan kehidupan yang murni maupun kekuatan kematian yang murni. Sebaliknya, ia menggabungkan karakteristik khusus dari keduanya untuk menghasilkan energi dao besar yang baru. Ia dapat menuntun kehidupan dari kematian, dan ia dapat membawa seseorang dari kehidupan menuju kematian. Ia juga dapat melanjutkannya dalam siklus tanpa akhir, menghasilkan kekuatan yang dapat merobek ruang waktu. Setelah memahami dao besar siklus, Xiao Chen memperoleh lebih banyak pemahaman tentang prinsip-prinsip yang belum dipahaminya dengan keadaan siklus. Boom! Tepat pada saat ini, istana abadi ethereal di udara bergetar terus-menerus. Xiao Chen berhenti berpikir dan mendongak. Ia melihat retakan muncul di istana abadi ethereal yang indah dan sempurna. Istana abadi ethereal bergetar terus-menerus, tampak seperti akan runtuh. Ini mengejutkan Xiao Chen. Si Wangmu baru saja pergi, dan sesuatu terjadi pada istana abadi ethereal. Mungkinkah istana abadi ethereal adalah istana si Wangmu saat dia masih hidup? Mungkin saja begitu. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk menjelaskan mengapa istana abadi ethereal muncul di atas danau pemakaman abadi. Mengingat keindahan dan kemegahan istana abadi ethereal, hanya si Wangmu yang bisa memiliki permata yang begitu bagus. Terlepas dari apa yang dipikirkan Xiao Chen, istana abadi ethereal ini mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Retak, banyak permata indah yang bersinar dengan cahaya spiritual melesat keluar dan jatuh seperti hujan. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkap batu giok putih bersih. Dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual murni di batu giok putih itu. Yang lebih mengejutkan adalah meskipun istana abadi ethereal runtuh, setiap bagian dari batu giok putih itu tampaknya masih terhubung dengannya. Boom! Saat istana abadi ethereal runtuh, sungai berbintang mengalir ke langit dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip.
Namun, itu bukanlah hal yang mengejutkan bagi Xiao Chen. Yang mengejutkan adalah setelah Istana Abadi Ethereal runtuh, dia mendengar suara pertempuran sengit dan berbagai suara yang dikenalnya berteriak. Dia tidak melihat pintu Istana Abadi Ethereal terbuka setelah dia ditarik ke dasar danau. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Dia mengira semua orang pergi setelah gagal membuka pintu Istana Abadi Ethereal. Tanpa diduga, mereka semua ada di sana, dan mereka semua memasuki Istana Abadi Ethereal. Sosok Xiao Chen melintas. Sebelum Istana Abadi Ethereal runtuh sepenuhnya, dia menarik auranya dan bersembunyi. Dia melihat ke atas dan melihat kebingungan di wajah orang-orang itu. Jelas, runtuhnya Istana Abadi Ethereal secara tiba-tiba membuat orang-orang itu agak lengah. Jiang He. Xiao Chen melihat Jiang He melayang di udara dengan mata tertutup rapat, dia tidak sadarkan diri. Cahaya terus mengalir keluar dari dadanya saat pembatasan di tubuhnya menghilang dengan cepat. Xiao Su, Hao Kai, dan Lin Feng melindungi Jiang He, dengan susah payah melawan Qin Ming dan Yan Changming. Meskipun Istana Abadi Ethereal telah runtuh, orang-orang ini tidak berhenti bertarung. Setelah tertegun sejenak, mereka melanjutkan pertarungan. Qin Ming dan Yan Changming menyerang dengan ganas, tanpa belas kasihan. Mereka ingin mengusir ketiganya dan membunuh Jiang He. Di sisi lain, cahaya Buddha bersinar, dan nyanyian Buddha bergema tanpa henti. Yuan Zhen duduk di atas panggung teratai, dengan kuat menggenggam batu ilahi 5 warna. Dia bertarung melawan 4 orang sendirian, menahan Wen Renyu, Dao Yan, Ming Xuan, dan Yang Qing. Mereka tidak berhenti bertarung. Ketika Istana Abadi Ethereal runtuh, pertarungan menjadi semakin kacau. Raja Naga Perak dan Si Kongsu, keduanya adalah kaisar penguasa kesempurnaan agung yang sudah lama, tidak ikut serta dalam pertarungan. Mereka hanya menatap Si yang misterius dan tak terduga. Si mengenakan jubah naga merahnya dan berdiri tegak dengan kedua tangan di belakang punggungnya, seolah-olah pertempuran di hadapannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mengapa danau itu mengering? Si tampak agak bingung saat dia mengamati lubang dalam yang merupakan danau yang mengering dari udara. Apakah runtuhnya Istana Abadi Ethereal terkait dengan mengeringnya danau pemakaman abadi? Pikiran ini langsung terlintas di benak Si. Lupakan saja, pembatasan itu akan segera dicabut. Aku akan memeriksanya setelah aku mendapatkan sayap waktu. Raja Naga Perak dan Si Kongsu juga memperhatikan danau yang mengering. Namun, keduanya tidak bergerak, terutama karena Si tampak sangat aneh. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang tak terduga. Keduanya tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkannya dengan pasti. Mereka takut tidak dapat menghentikannya jika dia tiba-tiba meletus sementara salah satu dari mereka pergi untuk menyelidiki danau yang mengering. Jadi, mengawasi Si menjadi prioritas. Mereka perlu melihat apa yang sedang dia lakukan. Keduanya percaya bahwa Si, yang belum mengambil tindakan, mengetahui semacam rahasia. Oleh karena itu, keduanya ingin mengawasi Si, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun. Xiao Chen yang bersembunyi mengerutkan kening, merasa sangat curiga. Seorang pengamat dapat melihat hal-hal dengan lebih jelas atau objektif daripada mereka yang terlibat. Dari sudut pandang pengamat Xiao Chen, dia memperhatikan berbagai detail aneh saat memperhatikan gelombang kejut dari berbagai pertarungan, baik itu energi ilahi Ki Iblis atau energi ilahi energi spiritual, diam-diam memasuki tubuh Jiang He. Mereka mempercepat penghapusan batasan di tubuh Jiang He. Seseorang merencanakan ini. Xiao Chen dengan cepat mengetahui bahwa seseorang menggunakan Jiang He untuk memasang jebakan, menarik semua orang untuk bertarung untuk menghapus batasan naga surgawi di tubuh Jiang He. Apakah sayap waktu ada di dalam batu ilahi 5 warna di tangan Yuan Zhen? Tentu saja, batu ilahi 5 warna yang dipegang Yuan Zhen tidak luput dari perhatian Xiao Chen. Dengan fluktuasi ruang waktu yang dipancarkannya, batu itu hampir tidak bisa luput dari perhatiannya. Xiao Chen mengerutkan kening, pikirannya berpacu. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia memasuki danau, dia bisa merasakan sebuah rencana di tengah pemandangan kacau di hadapannya. Chu Chaoyun. Xiao Chen tiba-tiba memikirkan sebuah nama. Sekarang, dia tampak tercengang dengan mulut sedikit terbuka. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya siapa yang menggunakan Jiang He untuk memasang jebakan ini. Kemudian, dia terkejut menyadari bahwa Chu Chaoyun tidak ada di sekitar.
Xiao Chen langsung memikirkan sebuah kemungkinan. Puci, tepat pada saat ini, cahaya yang cemerlang dan menyilaukan datang dari dada Jiang He, sama cemerlangnya dengan matahari. Batu ilahi 5 warna dalam genggaman erat Yuan Zhen lepas kendali. Batu itu berjuang bebas dan terbang menuju dada Jiang He. Segera, sepertinya cahaya cemerlang di dada Jiang He akan menelan batu ilahi 5 warna itu. Tiba-tiba, ruang beriak. Sosok yang kabur tampaknya lahir di tengah kekacauan primal. Sosok ini muncul di atas Jiang He tanpa peringatan apapun dan meletakkan telapak tangannya di punggung Jiang He. Chu Chaoyun. Pendatang baru itu adalah Chu Chaoyun, yang telah menyusun rencana ini secara rahasia dan menunggu untuk waktu yang lama. Kakak, suara renyah terdengar. Cahaya cemerlang di dada Jiang He menyatu menjadi kunci yang ditutupi dengan skrip jimat. Mati. Ketika Chu Chaoyun muncul, kemarahan langsung meledak di wajah Xiao Su. Dia dengan ganas mengayunkan spanduk perang darah merahnya dan menyerang Chu Chaoyun. Namun, yang lain tidak lagi fokus pada Chu Chaoyun tetapi pada kunci yang bersinar dengan cahaya keemasan. Kunci warisan. Raja Naga Perak, Si Kongsu, Wen Renyu, bakat luar biasa lainnya, dan kaisar berdaulat veteran bernapas dengan berat. Mereka segera mengenali kuncinya. Ini adalah kunci warisan yang dicari semua orang dalam mimpi mereka tetapi tidak dapat ditemukan. Mata iblis penelan surga. Tepat pada saat ini, Si yang santai berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya tiba-tiba bergerak. Api merah pekat menyala di mata kiri Si. Api merah di kedalaman matanya membakar penghalang dunia yang tak terhitung jumlahnya dan keluar. Saat terbakar di dahinya, itu meletus dengan hisapan yang sangat mengerikan. Mata kiri Si seperti lubang tanpa dasar. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak terkendali dan terbang menuju mata kirinya. Mata iblis menelan segalanya, langit, tanah, segalanya. Sialan, apa yang terjadi? Hal ini mengejutkan semua orang, ekspresi mereka berubah menjadi bingung. Mereka merasa tubuh mereka sulit dikendalikan saat mereka terseret ke arah mata kiri Si. Bahkan Raja Naga Perak dan Si Kongsu, yang terus waspada terhadap Si, tidak menyangka Si begitu kuat. Hanya 3 orang yang berhasil menstabilkan diri di tengah isapan. Sosok Chu Chaoyun menjadi kabur saat dia mendorong dengan kakinya dengan lembut, ingin memasuki ruang yang tidak jelas untuk membebaskan diri. Yuan Zhen menempelkan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra tanpa henti. Sosok besar Bodhisattva Sitigarba muncul di belakangnya. Mata Zhen Yuan berubah menjadi hitam pekat. Kedua matanya memiliki gambar naga hitam yang perlahan berenang di dalamnya. Mereka bertiga ditambah Si memulai pertarungan 4 sisi. Yang lain hanya merasakan dunia berputar saat angin puyuh memutar mereka. Air mata darah terus menetes dari mata Si. Jelas, dia merasa melawan begitu banyak bakat luar biasa sendirian itu melelahkan. Ini terutama terjadi pada Chu Chaoyun, Yuan Zhen, dan Zhen Yuan. Sementara mereka berjuang melawan hisapan, mereka juga melakukan yang terbaik untuk mencegah mata iblis Si menelan kunci warisan dan batu ilahi 5 warna. Keempat sisi berjuang melawan satu sama lain, tidak berani untuk bersantai. Upaya mereka menyebabkan pandangan tempat ini menjadi kabur saat ruang berputar. Hidup menjadi mati, dan mati menjadi hidup. Selama dunia ada, siklus tidak pernah berakhir. Sementara pertarungan 4 arah berlanjut, kilatan cahaya pedang yang mengandung kekuatan siklus menyapu. Serangan pedang ini tampak biasa saja. Namun, kemanapun ia lewat, ia menyapu fenomena misterius seperti mematahkan cabang-cabang yang mati, dengan mudah menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Cahaya pedang itu membuat ruang yang awalnya kacau dan kacau kembali normal. Puci, cahaya pedang itu membuat Si, Chu Chaoyun, Yuan Zhen, dan Zhen Yuan yang sedang dalam kebuntuan tegang terlempar sambil memuntahkan darah. Kelompok yang masih berjuang melawan pusaran hisapan mata iblis itu tertembak. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan perlahan melangkah maju dari kegelapan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengambil kunci warisan dan batu ilahi 5 warna. Jika Xiao Chen masih belum bergerak, Xiao Su dan yang lainnya mungkin telah ditelan oleh mata iblis Si. Konsekuensinya akan mengerikan, jadi Xiao Chen harus melancarkan serangan pedang itu. Xiao Chen. Berbagai talenta luar biasa yang tergeletak di tanah menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat Xiao Chen muncul sambil memegang pedangnya. Kemudian,
Mereka melihat Xiao Chen menggunakan kunci warisan untuk membuka batu ilahi 5 warna tanpa ragu-ragu, yang membuat beberapa orang berteriak. Tidak, kunci warisan itu dengan mudah menghancurkan batu ilahi 5 warna, langsung melelehkannya. Kekuatan ruang waktu yang gemilang beriak seperti air danau. Namun, Wings of Time yang diharapkan tidak muncul. Hanya serangkaian kata yang mengambang pelan di udara. Kaisar Naga Xiao Yun mengunjungi tempat ini. Kaisar Naga Xiao Yun mengunjungi tempat ini. Tidak ada apa-apa sama sekali. Setelah menggunakan kunci warisan untuk membuka segel batu ilahi 5 warna, sayap waktu yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, ada garis yang membuat semua orang terdiam. Kaisar Naga Xiao Yun mengunjungi tempat ini. Ketika Xiao Chen yang biasanya tenang melihat kata-kata ini, bahkan dia juga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kata-kata ini membuat semua orang tercengang. Apa-apaan ini? Semua orang telah membuat rencana, memasang jebakan, menggunakan berbagai kartu truf, dan bertarung sampai mati. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan sebaris kata, ejekan tanpa ampun dari Kaisar Naga Xiao Yun. Si merasa lebih tidak percaya daripada Xiao Chen. Dia tetap tenang dan tidak terganggu sepanjang waktu, percaya bahwa rencananya sempurna. Pikiran Si menjadi kosong saat dia bergumam, itu tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Jika Kaisar Naga Xiao Yun mengambil sayap waktu, dia pasti akan menyembunyikannya di Aula Dao Iblis. Jika itu ada di Aula Dao Iblis, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Di mana kesalahanku? Chu Chaoyun tetap diam. Dia menunjukkan ekspresi yang rumit saat dia melihat kata-kata di udara. Sepertinya dia melihat Kaisar Naga Xiao Yun mengejek guru ilahi. Seseorang yang meninggal 50.000 tahun yang lalu menipu para ahli dari berbagai faksi super. Meskipun tidak ada dewa palsu di sini, pada kenyataannya, mereka yang dapat mencapai langkah ini mendapat dukungan dari faksi super. Ketika mereka berdiri di sini, mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri tetapi juga faksi-faksi yang menakutkan di belakang mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Ming menggigit bibirnya, kebingungan tergambar di wajahnya. Ayahnya telah bersumpah bahwa sayap waktu pasti tersembunyi di Istana Abadi Ethereal. Jadi, mengapa tidak ada apa-apa setelah kunci warisan membuka segelnya? Tidak perlu berpikir lebih jauh. Kaisar Naga Xiao Yun pasti telah mengambil sayap waktu. Dia menipu kita, kata si Kongsu dengan tidak senang, menunjukkan ekspresi cemberut. Siapapun akan merasa kesal karena ditipu oleh orang yang sudah mati. Retak, retak. Tepat pada saat ini, retakan muncul di tepi ruang ini dan menyebar seperti jaring laba-laba. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat bahwa lorong ruang waktu yang dibentuk oleh 7 kunci Istana Abadi Ethereal juga telah menyusut. Oh tidak, alam rahasia ruang waktu ini hancur. Semua orang segera merasa agak bingung. Tempat ini seperti alam rahasia di dalam celah ruang waktu ini, sesuatu yang sangat stabil. Oleh karena itu, perkembangan ini benar-benar aneh. Sebelumnya, Istana Abadi Ethereal runtuh, dan danau pemakaman abadi menghilang tanpa alasan. Sekarang, batu ilahi 5 warna sudah terbuka. Pilar-pilar penting yang menjaga alam rahasia ruang waktu mungkin sudah hilang. Jika mereka tidak keluar sebelum alam rahasia itu pecah, maka mereka mungkin akan hilang dalam aliran ruang waktu selamanya. Kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo pergi. Istana Abadi Ethereal telah hilang, danau pemakaman abadi telah hilang, dan sekarang, sayap waktu telah hilang. Bahkan alam rahasia ini akan hancur. Jika mereka menunda, hanya kematian yang menunggu mereka. Bahkan jika mereka tidak ingin pergi, mereka harus pergi. Zhen Yuan dan Yan Changming berdiri berdampingan, kecurigaan bersinar di mata mereka. Kaisar Naga Xiao Yun mengunjungi tempat ini, sungguh kunjungan yang luar biasa, kata Yan Changming dengan agak penuh kebencian, merasa tertekan. Zhen Yuan berkata dengan acuh tak acuh, ini masih dapat diterima. Ayo pergi. Hasil dari perlombaan suksesi akan segera keluar. Namun, hasil dari perlombaan suksesi ini tampaknya tidak ada artinya. Zhen Yuan berhenti sejenak dan tersenyum. Juga, hasilnya sudah diputuskan sejak awal. Ayo pergi. Rencana awal tidak berubah. Baiklah. Wosh, wosh, wosh. Banyak sosok langsung melesat, terbang menuju lorong ruang waktu di langit. Tidak peduli betapa tidak puasnya mereka, dibodohi tetaplah dibodohi.
Mereka harus pergi sekarang. Tuan Xi, Ming Xuan dan Yang Qing tiba di samping Xi, setelah menyadari ada yang aneh dengannya. Mata kiri Xi tampak seperti lubang tanpa dasar, tidak ada yang berani melihatnya. Dia tampak pucat dan bergumam sendiri tanpa henti. Ming Xuan sedikit mengernyit. Tuan Xi, kita harus pergi. Jika kita masih tidak pergi, tempat ini akan runtuh. Xi menekan tangannya di atas mata kirinya dan berdiri perlahan. Kemudian, dia menatap Xiao Chen, yang saat ini sedang merawat Jiang He. Xi tampaknya bertanya-tanya apakah pihak lain telah memalsukan ekspresinya. Ming Xuan, mungkinkah Xiao Chen telah memperoleh sayap waktu sebelum ini, lalu secara misterius bangkit dari danau pemakaman abadi? Bahkan aku tidak dapat memahami serangan pedang terakhir itu. Gemuruh. Sementara Xi berbicara, alam rahasia ruang waktu mulai bergetar, dan retakannya semakin besar. Setelah berpikir sejenak, Ming Xuan menjawab, mungkin dia mendapat kesempatan lain, tetapi Wings of Time seharusnya tidak bersamanya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan? Dia pasti sudah berurusan dengan kita. Kemudian, ketika zaman berubah, dia bahkan tidak akan punya satu lawan pun. Xi tetap diam. Dia mencondongkan tubuh ke arah Kaisar Naga Xiao Yun yang telah mengambil Wings of Time. Namun, dia merasa aneh. Jika Kaisar Naga Xiao Yun memiliki Wings of Time, mengapa dia tidak menggunakannya melawan Divine Master saat itu? Pasti ada alasan lain. Ayo pergi. Xi menatap alam rahasia yang runtuh dan berhenti ragu-ragu. Kemudian, dia berkata, ayo pergi dulu. Rencana kita belum berakhir. Ya. Sebelum pergi, Xi menatap Xiao Chen dalam-dalam, tatapan rumit di mata kanannya. Segera, selain Xiao Chen, Xiao Su, Hao Kai, dan Lin Feng, yang menjaga Jiang He, hanya Chu Chaoyun yang tersisa di alam rahasia ini. Chu Chaoyun berdiri agak jauh. Namun, ketika dia ingin pergi ke yang lain, dia melihat tatapan membunuh Xiao Su. Chu Chaoyun menggelengkan kepalanya dan mendesah sebelum menuju ke lorong ruang waktu. Kakak, bisakah dia diselamatkan? Xiao Su bertanya dengan agak cemas. Sepertinya alam rahasia akan runtuh, tetapi kakak laki-lakinya tidak menunjukkan niat untuk pergi. Ini tidak dapat membantu menginspirasi kecemasan, membuat sisanya khawatir. Xiao Chen tidak bergerak karena ini, tetap berpikir keras. Sepertinya dia tidak mendengar Xiao Su. Kondisi Jiang He tampak sangat aneh. Dia masih menunjukkan semua tanda kehidupan, tetapi laut ilahinya menjadi redup, dan jiwanya tidak menunjukkan fluktuasi apapun, dia tampak seperti mayat hidup. Setelah beberapa saat, Xiao Chen melihat tangan kanannya. Kunci warisan di telapak tangannya memancarkan cahaya redup. Mungkinkah? Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Kemudian, dia melihat Jiang He sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke kunci warisan. Mungkinkah jiwa Jiang He telah bergabung dengan kunci warisan ini? Aku hanya bisa bertaruh pada ini. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mendorong kunci warisan kembali ke dada Jiang He. Boom! Pada saat berikutnya, dada Jiang He meletus dengan cahaya yang cemerlang. Pecahan batu giok dari Istana Abadi Ethereal berubah menjadi sinar cahaya pelangi dan memasuki dada Jiang He. Sungai berbintang di langit dan banyak bintang juga mengikutinya. Segera, Istana Abadi Ethereal yang baru terbentuk di dada Jiang He dan bergabung ke dalam tubuhnya. Ini, Xiao Su, Lin Feng, dan yang lainnya ternganga melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Setelah menyerap seluruh Istana Abadi Ethereal, tubuh Jiang He bersinar dengan cahaya kristal yang redup. Jiang He tampak seperti batu giok yang indah. Dia mengalami transformasi lengkap dari dalam keluar. Xiao Chen menampakkan ekspresi pencerahan, memahami beberapa hal. Memang, tidak ada sayap waktu di Istana Abadi Ethereal ini, dan naga langit telah mengetahui hal ini. Dia pasti telah menemukan beberapa rahasia Kaisar Naga Xiao Yun di Tanah Lama Naga Biru. Dengan meninggalkan kunci warisan di tubuh Jiang He, naga langit hanya ingin memberinya kesempatan besar. Semua ini hanyalah rencana Kaisar Naga Xiao Yun. Setelah mengetahui rencana Kaisar Naga Xiao Yun, naga langit pun mengikutinya dan meninggalkan kesempatan bagi Jiang He. Karena ia memiliki sayap waktu 50.000 tahun yang lalu, mengapa ia tidak menggunakannya untuk melawan guru ilahi? Xiao Chen harus bertanya langsung kepada naga langit untuk mendapatkan jawabannya. Kalau tidak, satu-satunya tempat lain adalah Tanah Lama Naga Biru.
Xiao Su melihat ke tepi ruang yang runtuh ini. Saat alam rahasia itu runtuh, ia berkata dengan putus asa, sudah berakhir. Ini runtuh. Jangan khawatir. Xiao Chen menggendong Jiang He di bahunya dan berkata, ikutlah denganku. Xiao Chen mengendarai dao besar siklus dan dengan lembut mendorongnya dengan kakinya. Kemudian, ia menyambungkan kembali ruang yang hancur dengan kekuatan siklus. Setelah Xiao Chen lewat, ruang itu segera hancur kembali. Ruang itu runtuh di belakang Xiao Chen, karena ia mengandalkan kekuatan siklus untuk menghubungkan ruang itu secara paksa. Memimpin keempatnya, Xiao Chen melayang di udara dan melarikan diri tepat sebelum lorong itu tertutup. Keempat orang yang mengikuti di belakang Xiao Chen semuanya merasa sangat bingung. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Chen telah mengalami perubahan yang mengubah hidup setelah tenggelam ke dasar danau. Xiao Chen memancarkan ketenangan yang tak terlukiskan. Matanya jernih dan tenang, memancarkan aura transenden yang samar. Sebelumnya, ini tidak jelas bagi yang lain. Sekarang, itu sangat jelas. Hasil dari perlombaan suksesi akan segera terungkap, gumam Xiao Chen sambil melihat ke puncak pohon Kaisar Yan kuno setelah mereka keluar dari lorong dan kembali ke makam Kaisar Yan kuno.